Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahrul mubarak. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan akramul syuhur. Futihat abwabal jannah wa ghuliqat abwaban nar. Syahru awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Masya Allah. Dari kalimat ini kita bisa menikmati makna syahrul Ramadan. Bahwa syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah semulia-mulianya bulan. Bulan yang penuh berkah, penuh kebaikan, di mana pintu surga terbuka dan pintu neraka tertutup. Dan juga pada bulan Ramadan awalnya penuh dengan kasih sayang atau rahmat, pertengahannya penuh dengan ampunan, dan akhirnya ditutupnya pintu neraka. Masya Allah. Alhamdulillah para pendengar Purnama CD yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dengan bulan yang selalu kita nanti kedatangannya, yang selalu di hati dan dinanti oleh setiap mukmin. Karena pada dasarnya setiap mukmin ketika bulan Ramadan tiba ingin berfastabikul khairat menuju ketakwaan. Maka mari kita semoga termasuk andil di dalamnya, bukan hanya penonton saja, namun kita pelaku sebagai dalam program Fastabikul Khairat ini menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka alhamdulillahilladzi ja'ala qalam lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Dan juga Masya Allah, bulan Ramadan ini bulan di mana diturunkannya Al-Quran, bulan di mana di dalam surat Al-Alaq disebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, alladzi ja'alal qalam lil kitabah. Allah menjadikan pena untuk menulis, wal kitabah lil qiraah, dan tulisan itu untuk dibaca. Wal kitabah wal qiraah lil ibadah. Dan setelah kita menulis kemudian membaca, bacaan itu untuk beribadah. Wal ibadah lillahi ta'ala. Dan ibadah itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, syahrul mubarak, syahrul Ramadan. Kita setiap mukmin ingin selalu memperbaiki kualitas ibadahnya di bulan Ramadan ini. Dari menjelang tidur sampai bangun tidur, bahkan 24 jam setiap mukmin ingin bernilai ibadah dalam bulan Ramadan ini. Pendengar Radio Purnama CD yang berbahagia, maka mari senantiasa kembali kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillahi bi ni'matika tatimmus shalihat. Hanya dengan memuji kepada Allah, Allah akan menyempurnakan nikmatnya. Dan dengan segala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah. Lagi-lagi di bulan yang penuh berkah ini, kita ingin selalu berbuat baik, baik dan baik. Maka mari kembali kita harus menjadi salah satu pelaku di dalamnya. Salawat serta salam tak lupa pula marilah kita haturkan kepada uswah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat, keluarga dan orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Masya Allah. Semoga dengan puasanya kita termasuk beritibak kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa, kita mau menanti berbuka puasa, betapa bahagianya kita. Karena salah satu kebahagiaan seorang mukmin itu ketika berbuka puasa dan ketika berjumpa dengan Robnya.
Maka Masya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah begitu banyak memberikan kita uswah, telah begitu banyak memberikan kita teladan. Semoga kita termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk mengikuti teladan-teladan beliau. Baik pendengar Purnama Sidi yang berbahagia, pada kesempatan kali ini mari kita bersama-sama untuk bermuhasabah. Apakah Ramadan tahun 1446 ini kita telah menyiapkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita ingin Ramadan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Dan kita berjumpa dengan Ramadan tahun ini dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh persiapan, dengan penuh kematangan. Dan kita tidak ingin mengulangi kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan pada Ramadan tahun kemarin. Supaya kita tentunya menjadi hamba yang beruntung. Maka mari sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, masih ada waktu yang cukup lama kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita dengan cara satu, mari kita bersama-sama luruskan niat kita. Setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ternyata ketika kita melakukan aktivitas, kita melakukan segala sesuatu, kita husnudon sama Allah, maka insya Allah Allah akan mudahkan, Allah akan mendatangkan kebaikan seperti yang apa yang kita niatkan dan seperti yang apa kita inginkan. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah berniat untuk melakukan kebaikan, maka mari kita bergandeng tangan untuk mencari ataupun menjadikan sebuah jamaah ini jamaah kebaikan. Karena lagi-lagi sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, ketika kita melakukan kebaikan itu sendiri akan terasa berat. Namun ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan itu bersama, contohnya saja, terkadang ketika kita mau melaksanakan puasa sunnah di luar bulan Ramadan, Masya Allah, butuh kekuatan yang luar biasa. Namun alhamdulillah ketika bulan Ramadan, karena yang melakukan puasa itu jamaah, maka alhamdulillah Allah mudahkan. Maka mari ketika kita punya niat untuk melakukan kebaikan dan Allah mampukan untuk melakukannya, kita cari jamaah itu. Kita bentuk circle yang baik untuk melakukan kebaikan ini. Kemudian setelah itu kita bisa membuat list atau daftar nih. Kegiatan ataupun kebaikan apa saja yang ingin kita lakukan di bulan Ramadan ini. Minimal kita tidak bingung. Nah, kita punya panduan ibadah apa saja yang ingin kita maksimalkan, ibadah apa saja yang ingin kita perbaiki supaya kita mendapatkan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin. Dan tadi dengan tujuan insya Allah kita menjadi hamba yang beruntung. Baik pendengar Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, kemudian untuk mengisi bulan Ramadan kita ini, maka salah satu juga yang bisa kita lakukan adalah menjadikan setiap apa yang kita lakukan itu adalah ibadah. Misal qadarullah nih ya, ketika bulan Ramadan datang ataupun ketika kita dalam keadaan siam atau berpuasa, luar biasa, godaan mata untuk ngantuk itu lebih besar dibanding ketika kita sedang tidak berpuasa. Maka boleh gak ya kira-kira kalau kita ketika puasa kemudian kita tidur? Boleh saja. Namun tadi kita niatkan tidur kita supaya bernilai ibadah, maka tidur kita niatkan bismillah untuk menjauhkan diri dari kemaksiatan. Namun ingat sahabat, juga harus di waktu ya. Jangan kemudian mentang-mentang tidur itu ibadah, akhirnya tidur sepanjang waktu. Wah, ini juga jadi mubadir nanti waktu-waktu yang lainnya. Nah, maka ketika kita memang berniat untuk tidur yang bernilai ibadah, maka tadi kita niatkan, kita dengan tidur kita berniat untuk meninggalkan kemaksiatan.
Atau kemudian contoh yang lain, ketika bulan Ramadan kemudian kita ingin nih nonton tayangan televisi. Nah, salah satu tayangan favorit saya itu ketika sahur, yaitu PPT, Para Pencari Tuhan. Masya Allah, di situ saya bisa menikmati pelajaran hidup dari setiap aktor yang memainkan perannya. Ada Bang Udin, ada Bang Asrul, Masya Allah, itu kehidupan yang nyata yang diangkat dari dalam film tersebut. Jadi Masya Allah, ketika kemudian saya niatkan ketika menonton televisi itu, Bismillah ya Allah, saya ingin mendapatkan kebaikan dari tontonan ini, maka Masya Allah, Allah pun mendatangkan kebaikan-kebaikan dari apa yang saya tonton. Namun ketika saya menonton sesuatu tanpa saya niatkan apa-apa, maka yang saya rasakan adalah lebih banyak mudorot yang saya dapatkan daripada manfaat. Maka lagi-lagi mari sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, ketika kita ingin nonton entah itu televisi ataupun HP, maka kita niatkan, ya Allah, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, apa yang saya dapatkan dari tontonan yang saya lihat, semoga itu sesuatu yang bermanfaat dalam hidup saya. Nah, kemudian contoh nih, biasanya ibu-ibu nih kayak saya nih, ketika bulan Ramadan apalagi punya anak kecil itu kadang masih berkutat pada waduh bagaimana ya besok kita mau berpakaian apa, padahal kita paham, kita tahu pakaian kita itu sudah selemari, bahkan mungkin 3 lemari gitu ya. Namun tetap saja ketika lebaran datang, seorang ibu itu kadang otomatis nih berpikir, wah besok dress code-nya apa ya, besok apa ya yang akan kita sajikan. Maka mari sahabat Purnama Sidi, supaya apa yang kita siapkan ini tidak sia-sia, kita niatkan. Ya Allah, kita niatkan apa yang kita cari, baju terbaik yang kita cari untuk mempersiapkan Ramadan ini hanya semata-mata untuk mencari keridhoan-Mu. Ya Allah, kami ingin menghidangkan yang terbaik ketika Syawal tiba, ketika para tamu bersilaturahim ke rumah kami ingin menghadirkan, kami ingin menyuguhkan yang terbaik. Nah, maka insya Allah dari apa yang kita persiapkan ini tidak akan sia-sia. Namun ingat ibu-ibu, jangan modus ya, ya biar terus bernilai ibadah, tapi mari kita ingat-ingat dan kita luruskan niat tadi. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Baik sahabat Purnama Sidi yang dirahmati oleh Allah, usikum wa iyaya nafsi. Mari kita bersama-sama memperbaiki kualitas ibadah kita pada bulan Ramadan tahun 1446 ini, supaya Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun kemarin, dan supaya kita tergolong orang-orang yang beruntung dan tergolong orang-orang yang berusaha untuk menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.